Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya friend, kalau saya ingat itu ya, pertama ke Singapura itu, bener-bener kejam loh. Sebenarnya Singapura itu kejam loh. Apalagi itu si Lee Kuan Yew itu. Kamu tuh nggak, coba bayangkan ya, anak lulus SMA terus langsung menjadi TKW ya, menjadi TKW ke Singapura gitu ya. Di agensinya itu, Singapura itu kan air itu kan dari Indonesia beli gitu loh. Singapura kan kecil. Di agensi Singapura itu kita minum itu apa, air mentah itu loh, steril gitu loh. Dan katanya kalau orang Singapura bilang itu air Singapura itu bisa langsung diminum ya begitu, tapi habis minum ya mencret. Nah terus habis itu ya, makannya di agensi itu, saya dulu di agensi Singapura itu 5 hari makannya itu sama apa, sama kol, sayur kol yang di satu kol itu untuk ratusan orang mungkin, gila banget. Terus sama itu ikan bilis itu ya. Terus ya misalnya setiap mau makan, setiap apa harus harus good morning sir, good afternoon sir, harus greeting gitu ya. Terus tidurnya itu di lantai tanpa alas, bener-bener angres dan sangat memprihatinkan. Itu agennya itu dulu Garden Home namanya ya, di Tanjung Ru. Bener-bener sialan kalau ingat. Sorry. Oke friend, welcome back to my channel ya. Setiap misalnya gini ya, setiap menjadi TKI atau TKW itu kan pasti dari PT ya, dari PT applying, terus medical fit, udah medical fit pasporan. Nah pasporan, interview dengan majikan yang di negara tujuan, terus nanti visa turun terbang. Nah biasanya kalau ke Singapura Malaysia itu visanya cepet, soalnya beda dengan Hong Kong gitu ya. Kalau Hong Kong itu visanya itu lama, dan pasti lama. Kalau nggak 3 minggu bisa 1 bulan, bisa 2 bulan. Kalau Singapura itu paling 1 minggu langsung turun visanya. Makanya surat izin untuk kesananya itu, perjanjian kerjanya itu memang cepat kalau Singapura Taiwan. Kalau Hong Kong pasti agak lama, pasti itu rata-rata itu 1 bulan 3 minggu itu. Kalau Singapura sama Taiwan tuh 1 minggu bisa langsung turun visanya. Yang nggak tahu itu peraturan negara masing-masing ya. Lah setiap misalnya kamu terbang dari Indonesia ke Singapura, ke Taiwan, ke Hong Kong gitu ya, lah pasti kan langsung turun dari bandara cek paspor, ambil barang. Lah terus kan pasti langsung ke agensi dulu kan. Waduh, ini bener-bener kalau ingat itu, bener-bener sialan. Pokoknya angers sangat memperhatinkan ya. Itu di Singapura itu justru dulu malah lebih parah dari Hong Kong. Ininya kita, dari bandara gitu ya, bandara dijemput, itu jemputnya itu bukan satu orang duduk di ini satu, itu enggak, bis gede itu ratusan orang itu dari Indonesia, semua Indonesia emang, tapi kan dari mana, udah umpel-umpelan, udah penuh, udah untungnya itu ya. Kalau di Singapura semua itu yang tidur di agensi itu tidurnya di lantai, percaya nggak percaya, pasti di lantai tidurnya. Kalaupun ada alas, ada tikar, ya itu Anda beruntung gitu ya. Soalnya ya untungnya itu Singapura juga nggak ada musim dingin. Bayangin kalau Singapura ada musim dingin. Dari bandara dijemput dengan mobil gede itu, udah penuh sesak panas. Terus ya koper udah dilempar nggak tahu kita, yang penting nanti waktu pengambilan kita paham mana itu koper kita, udah dilempar itu. Habis itu kan, kadang ada yang tidur langsung di agensinya, kadang ada yang agensi itu mempunyai misalnya, kesatuan gitu. Nanti orang agensi saya ngambil ke situ gitu, kayak penampungan khusus gitu ya, penampungan khusus yang dari Indonesia, dari mana-mana Indonesia, Jawa Timur, Jawa Tengah, itu ke situ. Terus habis ke situ itu nggak ada waktu untuk mandi, nggak boleh mandi. Bayangin ya, kayak satu aula itu isinya ribuan orang, satu toilet. Apa kamu mau ngantri berjam-jam itu ya, nggak mandi, mau ke toilet pun susah,
tidur pun hanya di lantai, itu langsung dari bandara ke rumah situ ya, kayak macam penampungan itu ya. Terus nanti paginya langsung medical. Itu medicalnya juga bareng-bareng. Paginya itu sarapan apa, friend? Apa itu roti kongguan yang satu itu ya, satu orang itu satu roti, itu airnya air mentah. Oh my god, what the hell, kayak gitu ya. Terus kayak gitu cuma satu orang satu yang eplek-eplek itu loh, biskuit kongguan yang nggak ada rasa ya, apa merek apa itulah, pokoknya biskuit yang tipis itu ya. Cuma satu orang satu, airnya itu ngantri, itu pun air destilasi lah, air apa itu ya, air mentah yang itulah di apa ya, itulah diproses itulah, bukan air yang direbus mendidih itu. Habis itu langsung medical. Habis medical biasanya langsung pembuatan KTP kan, di setiap negara manapun itu sama, medical, fit, KTP. Nah itu brand kan biasa ya, pertama di mana-mana itu pasti medical ya. Begitu turun dari pesawat biasanya istirahat di sebuah penampungan gitu, atau kalau nggak di agensi gitu ya. Itu biasanya itu makan gitu, dikasih makan itu udah jempol gitu ya, makannya pun seadanya. Terus pokoknya itu satu aula itu ribuan orang, bukan hanya ratusan, ribuan dari mana-mana. Aduh, sampai himpit-himpitan, nggak sempat ke toilet apalagi mandi. Wah, sangat-sangat ya, begitulah kenyataan yang ada, benar-benar saya alamin ya. Habis medical fit lah, baru kalau habis medical fit udah terus langsung kita ke kantor agensi itu ya. Kantor agensi pun kan juga kadang ngasih makan itu seenaknya gitu ya, sama kita, padahal kita itu potongan gaji kita itu bayar. Masa itu ya, di agensi itu Garden Home ya, Tanjung Rurut, Marine Parade ya, aku masih ingat aja itu. Nggak tahu agensinya itu sekarang masih ada nggak gitu ya, nggak tahu yang TKI Singapura, nggak tahu ya. Pokoknya itu Tanjung Rurut, dekat Marine Parade ya. Pokoknya di situ ada masjid ya, pokoknya kalau jalan-jalan ya, pokoknya saya tahu dari situ ya, karena dulu saya kerjanya di situ ya. Terus kalau di agensi itu tiap hari makan 2 kali ya, makan itu cuma 2 kali. Paginya itu roti, air putih sama roti yang eplek-eplek gitulah, biskuit yang paling tidak enak gitulah. Makan pun harus good morning sir, good afternoon sir, cisin gila. Terus kalau mandi sih agak lupa, kayaknya mandi sih boleh apa ya, untungnya itu di Singapura itu kalau di agensi gitu ya, di agensi kan ratusan orang dari mana-mana itu kan. Terus kalau udah tidur di agensi kan bikin KTP kan, KTP itu harus ya, setiap kamu dari Indonesia kan pasti medical fit, KTP, bikin KTP kan penting. Terus baru setelah itu proses itu semua biasanya terus majikan jemput kita, baru kita kerja ke rumah majikan gitu ya lah. Tapi biasanya tuh setiap agensi itu kayak gitu loh, memperlakukan kita gitu, kayak gitu loh, ngasih makan seenaknya, seadanya, bahkan nggak enak gitu ya. Terus yang bikin saya geram itu pasti setiap yang orang Indonesia yang kerja di agensi itu kadang itu tidak bersahabat dengan orang Indonesia sendiri. Benar atau enggak? Biasanya tuh mereka terlalu patuh sama kantor agensinya itu. Terus banyak larangan, nggak friendly gitu loh. Nggak ingat itu yuk, yang gaji kamu itu dari uang kita gitu ya. Karena saya ingatnya itu begitu gitu kan. Biasanya kan yang kerja di agensi itu orangnya itu apa ya, atau emang disuruh begitu, tapi maksudnya oke lah, itu emang tuntutan kerja kamu, tapi gini ya, apa, ada rasa kasihan gitu ya. Jangan terlalu angkuh, jangan terlalu sombong gitu, friendly lah, yang baik lah gitu ya. Benar-benar itu tidurnya pun kalau dikasih tikar itu udah Anda bersyukur gitu ya, dengan anak Filipin, dengan anak mana-mana, campur aduk jadi satu. Wah, kalau ingat itu kalau ingat itu angres, dan sangat-sangat angres pokoknya. Di agensi itu kayak gitu, pelakuan agensi. Saya rasa semua agensi kayak gitu ya. Itu waktu saya di Singapura ya. Dan saya juga waktu itu ketemu teman Indonesia pas di agensi kamu gimana sih ya, zaman dulu ini ya, dulu itu 2007 ke bawah itu. Sama di agensi saya juga, itu apa, yang kerja di agensi itu udah galak, pelit, apa, nggak pengertian, nyuruh kita kerja terus gitu kan. Kalau kita nggak kerja dilaporin,
ya terus biasalah makanan juga ayah seadanya lah, berasnya pun jelas di mana-mana itu berasnya itu beda, beras yang buat kita sama yang orang agensinya itu beda, beras yang untuk kita itu yang lebih murah belinya ya friend, di mana-mana itu ya luar negeri itu nggak enak karena kita bukan kerja kantoran, bukan terus mahasiswa magang itu, kita tuh tenaga kerja itu benar-benar nggak enak di mana-mana. Pertama-tamanya itu nggak enak, kecuali kalau kita udah punya gaji utuh, udah syukur-syukur udah dapat majikan baik gitu ya. Baik itu versinya beda-beda ya. Baik itu gaji tepat waktu, nggak galak ya, maksudnya standar gitu kan. Baik itu macam-macam ya. Kalau misalnya mau gaji lebih itu ya kayaknya semua itu ya, kayak semua orang Hongkong itu rata-rata lah ya, nggak, maksudnya walaupun orang sekaya apapun gitu kan semua gajinya itu menurut aturan pemerintah. Kalau gaji TKW itu sekian gitu, kalau lebih, kalau gaji anda di atas rata-rata itu ya paling kita bisa melihat, karena kayak di sini tuh ya, kayak di Hongkong gitu ya, gaji gaji TKW itu ya standarnya begitu, nggak ada yang gaji TKW 10.000 itu nggak ada. 10.000 dolar itu kalau dirupiahkan itu 18 juta ya, nggak ada lah. Paling tingginya itu 6.000 itu udah on top, itu udah ranking 1 gitu ya. Karena ya kalau di sini yang kerja kayak misalnya karyawan 7-Eleven kayak Indomaret, kayak ini ya, majikan saya itu kan, yang kakaknya majikan saya itu kan bos ya, maksudnya itu bos sebuah perusahaan itu kan tahu ya, tahu standar gaji rata-rata setiap pekerja. Kalau tukang cuci piring di restoran itu segini gajinya, dia kan kadang ngobrol sama saya ya. Terus kalau orang aku yang mengikuti aturan gitu ya, makanya saya kalau gaji Hongkong segini I don't know, saya nggak tahu, nggak lihat kenyataannya kan ya. Ini menurut persepsi saya, kalau itu ya adiknya bos saya itu yang laki-laki itu kan bos ini ya, bos perusahaan besi gitu ya, dia banyak karyawan Cina, jadi dia itu tahu banyak standar gaji. Kayak kadang dia itu ngomong itu kalau Pramuniaga toko emas, 7-Eleven ya, kayak Pramuniaga toko baju itu gajinya sekitar segini, itu udah aturan segini, uang makan segini. Jadi kan ya saya tahu gitulah ya, saya sering ngobrol gitu ya. Pokoknya luar negeri itu ya bener yang nggak ada yang enak, bener-bener nggak ada yang enak. Kecuali kalau kita di luar negeri, kita bekerja di bank, kita tadi kuliah di perbankan, kalau kita magang di Australia, di Singapura, di Jepang gitu ya. Inilah, ini kan kalau saya gitu kan wilayahnya kan tenaga kerja gitu kan. Ya entah ya, kayak sama juga kan, semua pahit, nggak ada yang indah gitu lah. Indahnya itu pas liburan, pas terima gaji pun walaupun hanya nempel 5 menit di tangan, habis itu kan kirim ke Indonesia. Kan tujuan kita kan kerja ke sini kan untuk membantu perekonomian keluarga sendiri gitu kan, untuk kita untuk intinya cari modal untuk buka usaha, intinya kan begitu kan. Bukan terus kalau di sini untuk foya-foya, ingin ke salon, ya bukannya nggak boleh gitu ya, ya boleh, tapi kan kita harus tahu tujuan utama kita. Kalau kita mengikuti hawa nafsu semua bisa ya, beli baju yang merek, ke salon tiap minggu, rambut ganti-ganti inilah warna, inilah rebonding apa itu ya, semua itu bisa. Kalau kita tujuannya untuk foya-foya ya bener pulang ke bawa duit gitu kan. Ya jangan sampai gitu ya kerja di luar negeri, di sini kita gaya hidupnya itu ya wah kayaknya ya gayanya itu ya biasalah orang desa terus ke kota punya gaji, ya jangan sampai begitu ya. Di sini kayaknya wah ntar pulang-pulang juga ngaret atau apa ya, matun apa sih nang sawah iku tandur ya. Luar negeri itu nggak ada yang enak ya guys. Aduh ini suasananya itu anginnya gede banget. Luar negeri itu nggak ada yang enak ya friend, bener-bener nggak enak. Kecuali kita itu dapat suami orang luar negeri, atau mungkin yang suami kaya seperti misalnya saya nikah sama Lee Ka-sing. Kamu tahu Lee Ka-sing? Lee Ka-sing itu orang terkaya di Hong Kong. Ya pokoknya itu ya, itu waktu itu di Singapura ya. Di Singapura itu kenyataannya begitu ya. Setiap agensi
rata-rata ya, saya tidak memukul rata ya, pasti ya Singapura itu kan terkenal dengan sembuhnya airnya bisa langsung diminum. Biasanya minum air kayak gitu yang mencret, nggak direbus itu loh, nggak tahu walaupun itu udah disteril apalah, tetap 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 saya itu ada dampak kalau minum air yang kayak gitu ya. Yang penting semua lah ya, kalau nggak steril, walaupun katanya udah disteril di apa itu kan tetap lebih baik itu yang udah mendidih itu kan ya. Itu bener-bener waktu di Singapura ya kayak gitulah, di agensi itu kayak gitu, makan cuma dengan sayur kol, itu cuma kol dikasih kecap asin itu loh, kol dikasih kecap asin terus sama nasi, itu nggak ada pakai lauk-lauk, nggak ada pakai kerupuk, nggak ada sama kalau ikan bilis yang kecil-kecil itu satu gitu, satu atau mungkin seperempat dicampur untuk ratusan orang. Itulah kenyataan itu ya, benar-benar saya alami. Tidurnya cuma di ini ya, tidurnya di lantai tanpa alas itu ya. Untungnya itu Singapura ini ya musim panas doang adanya, nggak ada musim dingin gitu ya. Coba kalau ada musim dingin bisa mati kedinginan. Terus di sana kalau Singapura kan ini ya, bahasanya itu bahasa Inggris ya. Kalaupun ada yang Mandarin itu biasanya nenek-neneknya, tapi bahasa utama Singapura itu Inggris ya. Dan biasanya kalau yang kerja di Singapura yang dapat, maksudnya yang majikannya ngomong Inggrisnya bisa gitu ya. Kalau yang dapat majikan Melayu ya sampai kapanpun nggak bisa ngomong Inggris, kayak di Hongkong ini ya. Kalau di Hongkong yang majikannya Kantonis ya Inggrisnya hilang, ilmu bahasa Inggrisnya hilang kan tiap hari Kantonis. Kalau yang tiap hari ngomong Inggris ya nggak bisa Kantonis, soalnya tiap hari kan ngomongnya bahasa Inggris kan. Ya begitulah kenyataan di luar itu, pahit dan sangat sedih. Itu kalau di agensi emang begitu sih, rata-rata semua kayak gitu. Apalagi udah di agensi sedih, nanti ganti majikan, apalagi kalau ganti majikan, ngeberi kontrak. Tapi kalau di Singapura itu kan kalau nggak ada cutking ya, nggak tahu saya aturan sana ya. Kalau di Hongkong itu ada cutking itu misalnya kita ini ganti majikan atau udah finish 2 tahun, kita harus keluar dari Hongkong sehari gitu ya. Kalau nggak pulang Indonesia itu harus keluar, misalnya keluar dari Hongkong itu untuk visa baru gitu, ke Makau atau ke Cina pun bukan yang Beijing gitu ya, Cina daratan lah, Shenzhen gitu ya, paling deket lah ya, kayak Jakarta Tangerang itu loh, Shenzhen itu deket, bukan Cina yang Beijing Peking itu bukan. Ya emang aturannya kalau setiap finish ya, setiap finish finish kontrak ataupun kamu ngebreak ataupun ganti majikan itu harus cutking ya, harus keluar dari Hongkong sementara untuk pembuatan visa baru ya, aturannya emang begitu sih. Dan makanya misalnya kalau di luar negeri pun, saya juga dulu di Singapura itu saya shopping itu waktu mau pulang doang ya. Dan waktu zaman saya itu belum ini ya, belum marak kayak Indonesia pacaran dengan Bangladesh, itu belum ya. Karena dulu waktu zaman saya di Singapura itu nggak ada libur, dikasih libur itu saya pas mau pulang ke Indonesia itu dulu. Kalau sekarang kan sudah umum kayaknya, Singapura juga tiap minggu libur kan ya.